لا عزة إلا بالإسلام لا عزة إلا بالإسلام لا عزة إلا بالإسلام لا عزة إلا بالإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun. Baik anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan materi pada PJOK kelas 4 ini. Kita lanjutkan pada bab pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang biasa disebut P3K. Sebelum kita lanjutkan kembali materi P3K pada pagi hari ini, Ustadz akan menyampaikan dasar tauhid yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah senantiasa menolong hamba jika seorang hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus suka saling tolong-menolong. Baik, kita lanjut ke materi P3K. P3K itu apa ya? P3K adalah pertolongan sementara yang diberikan kepada seseorang yang sakit mendadak, kecelakaan, sebelum mendapat pertolongan dari seseorang yang ahli atau yang biasa disebut dengan dokter. Pertolongan pertama tidak boleh menggantikan pertolongan yang diberikan dokter, terkecuali pada kecelakaan yang ringan. Jadi, pertolongan pertama itu merupakan darurat bagi si korban. Jadi, setelah si korban itu mendapatkan pertolongan pertama, dianjurkan langsung pergi ke dokter, juga karena mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih seksama. Baik, berikut adalah tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang pertama adalah melatih seseorang menangani kecelakaan darurat. Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya cedera tambahan. Yang ketiga, menyelamatkan jiwa penderita atau si korban. Kemudian yang keempat, mencegah terjadinya infeksi. Kemudian yang kelima, mencegah bahayanya cacat. Kemudian yang keenam, memberikan rasa tenang pada penderita karena sudah ditangani oleh orang-orang yang siap atau yang sudah tahu cara penanganan pertolongan pertama. Selanjutnya adalah prinsip petugas P3K. Yang pertama adalah bersikap tenang dan jangan panik. Yang kedua, periksa pernapasan korban. Yang ketiga, periksa denyut nadi dan denyut jantung. Yang keempat, yang paling penting, hentikan pendarahan apabila ada pendarahan. Kemudian yang kelima, amankan korban dari bahaya misal jalan raya, sungai, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, lakukan tindakan P3K dengan cepat dan tepat. Yang terakhir, yang ketujuh adalah menghubungi petugas medis atau bawa ke rumah sakit. Nah, segera kalau sudah mendapatkan penanganan pada petugas P3K, selanjutnya bawa saja langsung ke rumah sakit atau petugas medis terdekat supaya mendapatkan penanganan yang lebih maksimal kalau di rumah sakit ya. Selanjutnya adalah peralatan dan obat-obatan P3K.
serta apa saja sih yang ada di kotak P3K tersebut, isi kotaknya tuh apa saja. Nah, yang pertama itu ada gunting dan pinset, cairan pembersih luka, plester dan kasa steril, perban elastis, salep antibiotik, obat penghilang rasa sakit, salep luka bakar, obat penurun demam, dan oralit, serta banyak lagi bahan-bahan yang bisa disiapkan di kotak P3K tersebut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis cedera dan penanggulangannya. Nah, yang pertama adalah jenis cedera pingsan. Nah, itu bagaimana cara penanggulangannya sudah ada di buku paket kalian masing-masing ya, mohon dibaca. Kemudian yang kedua adalah luka memar. Yang ketiga adalah luka lecet. Kemudian yang keempat adalah luka robek. Yang kelima adalah pendarahan pada hidung atau yang biasa kita sebut mimisan. Kemudian yang terakhir adalah cedera patah tulang. Nah, pada intinya kita sebagai petugas P3K ya kita diusahakan untuk menjaga prinsip-prinsip P3K tadi untuk jangan panik ya. Segera tangani dengan cepat dan tepat. Kemudian hubungi petugas medis atau rumah sakit terdekat. Nah, intinya adalah itu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat menambah wawasan kita dalam hal kita suka saling tolong-menolong terhadap sesama manusia. Di dalam hadis juga sudah dicantumkan bahwasannya kita suka saling tolong-menolong terhadap sesama, apalagi sesama muslim ya. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pembelajaran pagi ini. Apabila ada kekurangannya, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah dan penutup majelis. Baik, sebelum Ustadz akhiri, ada tugas dari Ustadz, yaitu mengerjakan soal di buku paket halaman 116 dan 117. Kalian kerjakan di buku tulis, boleh langsung jawabannya saja. Kalau sudah selesai, kirim ke WA Ustadz Bagas. Terima kasih. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.